Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pada ngasih duit ke saya, colek-colek. Kamu praktekin aja colek. Itu nyoleknya Pak Haji berapa kali? 99 kali nyoleknya telanjang bulat di perapatan. Lah, Ustaz Pak Haji. Pak Haji, saya belum pernah mempraktekin Quran, tapi saya ngaji. Masalah doa walaupun saya sedikit tapi yakin. Tapi itu dia Pak Haji, saya pengen punya duit biar bisa akad. Gitu Pak Haji, saya bingung. Pasti bisa, kan belum dicolek alat kelamin kamu. Iya, udah dicolek belum? Udah dicolek. Sekarang dicolek belum? Sekarang belum Pak Haji, malu. Ya colek dulu, saya tungguin. Colek. Yang bener Pak Haji, malu ini di sini mah. Enggak ada yang pada ngeliat. Ini kan agak tuyul. Udah Pak Haji, nyoleknya berapa kali? 99 kali. Terus abis nyolek 99 baru ke mulut gitu. Perut. Mulut. Iya, mulut. Sekali. Sekali. 99 berarti kali 2, mulut sama bawah. Iya. Mulut sama mulut. Ya, mulut sama bawah. Ya, bawah juga mulut. Iya kan bawah mulutnya 2. Iya, maksudnya yang atas ada giginya, bawah nggak ada giginya. Itu berlaku walaupun kita belum bisa ibadah ekstrim. Belum. Emang Berlaku. Ya Pak Haji lah, kan pusing mau ibadah nggak punya duit. Kan belum dipraktekin. Ya berarti berlaku nggak? Walaupun kita belum mampu. Buat semua berlaku. Belum mampu ibadah ekstrim. Iya. Itu kerjain aja kita yakin. Iya. Terus yang saya ucap dapat ngasih duit gitu ucapannya. Iya. Ucapan adalah doa. Kamu mengucap apa? Nanti jadi doa. Apa aja kamu ucap? Iya Pak Haji. Colek. Wow, luar biasa. Nanti habis nyolek berhenti, tawon datang. Ya Allah Pak Haji, saya bahagia banget ya Pak Haji, ternyata ganteng banget. Ya Allah, saya deg-degan Pak Haji. Man. Kasih centang sama Bang Bibit. Ya Allah, amin ya Allah, Pak Haji. Ya Allah, Pak Haji kasih apaan ya Pak Haji? Biar bisa dapat duit tiba-tiba. Bisa akad Pak Haji, ya Allah. Nih, kasih centang sama Bang Bibit. Ya Allah. Nanti amin, manggil ya Allah, ratusan miliar ya kayak Allah. Haji Marco sama Roni. Antrin. Amin ya Allah. Tepuk tangan dong. Allah Pak Haji, subhanallah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kamu ngimpi gak dapat centang sama Bang Bibit? Mimpi ya Pak Haji. Terus Pak Haji mohon maaf satu kali lagi minta izin, ada yang sakit tulangnya patah kecelakaan Pak Haji. Minta gimana caranya biar dia cepat sembuh lah, pulih. Dicentongin. Ya Allah, dapat lurus nyambung. 99 kali. Nanti lurus, nanti nyambung. Dicentongin. Kalau dibawa ke tukang urut kan bayar, dicentongin kan gratis. Udah habis 5 juta Pak Haji. Jadi centongin aja. Bisa? Insyaallah Pak Haji. Oke. Berapa? Ya, udah Pak Haji, centongin aja sembuh gitu ya. Kambuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Sun Haji dari Tangerang. Saya mau testimoni Pak Haji. Ya. Saya ngeliat di snack video sama di Instagram yang celana dalam di atas pintu rumah. Itu Pak Haji. Emang pas waktu itu saya benar-benar lagi kepepet Pak Haji. Emang pas giliran paginya kita ini, sorenya ada orang masuk itu ngasih duit Pak Haji 5 juta itu buat modal warung. Tadinya kan warung sembako gede, iya kan. Terus kita collab tahun 2023, bahkan saya pernah kesini, tapi Pak Hajinya pas waktu itu lagi kurang enak badan, lagi sakit. Ya, Oktober. Iya, kurang lebih itu. Sekarang alhamdulillah kita bisa silaturahmi ke sini. Kemarin kurang lebih ada 1 bulan lah. Nah, itu hajat terkabul, alhamdulillah. Itu ngasih duit 5 juta. Ya kan, tapi ini Pak Haji, saya lagi jalanin
ilmu Pak Haji yang dari apa ya, yang alhamdulillah 990 kali, ya kan, untuk hajat yang lebih gede lagi kan, karena ya kurang lebih ya saya juga punya utang Pak Haji 1,5, bahkan apa namanya, sertifikat rumah dua-duanya saya di bank Pak Haji. Ya tadinya itu hampir 2 M, terus saya jual mobil, jual segala macam lah, sekarang kurang lebih tinggal 1,5. Nah, tapi saya mau menjalankan lagi menjalankan apa namanya, alhamdulillah yang Pak Haji iniin sama di YouTube itu yang 990 kali, ya supaya saya ini bisa bangkit usaha lagi Pak Haji. Mantan-mantan bos saya itu bisa ngasih barang lagi tanpa Ya dipanggil, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 999 ada orang linglung kasih modal saya 100 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian gitu. Ulangi lagi, sehari 27 kali. sehari. Berlaku buat semuanya. Berlaku buat semuanya. Ini Pak Haji, saya mantan-mantan bos saya biar pada ngasih barang lagi Pak Haji. Boleh, nanti kamu nanya lagi ya. Yang lain mau nanya dulu nggak apa-apa ya. Oke, siap Pak Yo, Haji. ibu apa? Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Haji. Yo, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Dede dari Cianjur Selatan. ya, Saya mau testimoni dulu, Pak Haji. ya. Saya punya anak, belum dapat jodoh juga. Anaknya gitu. umur berapa? Umur 28. Disuwuk Bu, kalau dia Ya, mau ya. disuwuk. Ya. Ibu remes alat kelamin ibu disuwuk. Ya, Nikah. alhamdulillah gitu Pak Haji. Saya suka disuwuk gitu anak saya, walaupun ngumpet-ngumpet, meski dia marah, kadang dia marah, mama nggak ada lagi obat sih selain gitu, katanya gitu. Udah jalani aja, diam kata saya gitu aja sama dia. Sekarang alhamdulillah dia udah ada jodoh. Kemarinnya juga bukan nggak ada, tapi waktu dia mau, lakinya nggak mau, mundur. Terus kalau lakinya mau, dia nggak mau gitu. Sekarang alhamdulillah Pak Haji, karena saya sering gitu, terus mandi pandan. Setiap hari saya di tempat mandi ditaruhin apa tuh, ikatan pandan. Saya alhamdulillah. Cuman udah lama banget kalau ikatan pandan. Cuman kalau udah kayaknya sekitar 3 bulanan dikasih ikatan pandan di tempat mandi ya. Tapi kalau saya bangun mandi jam 00 mah saya baru 1 bulan lebih gitu Pak Haji. Tapi sekarang alhamdulillah insya Allah besok atau lusa dari pihak calon besan gitu mau datang gitu. Alhamdulillah gitu testimoni itu Pak Haji, karena tadi saya kalau punya utang itu dan sebagainya tadi Pak Haji udah apa tuh udah terangkan gitu. Jadi saya insya Allah sudah ngerti alhamdulillah gitu. Sudah ngerti. Kemudian Sekarang ada pertanyaan nggak? Ya, saya pertanyaannya begini, apa ya? Saya kan bangun jam 00. Kalau sebelum jam 00 saya mandi biar gimana tuh Pak Haji, nggak apa-apa atau harus pas jam 00 gitu? Harus jam 00 lewat, nggak boleh sebelum jam 00. Oh, gitu ya? Harus jam 00 lewat. Oh, gitu 1, 2, 3, 4, Oh, 10, gitu ya? 20, 30. Harus jam 00 lewat, nggak boleh kurang dari jam 00. Oh gitu ya, terima kasih. Kemudian saya belum bisa ngaji 12 juz Pak Haji, paling 5 juz ya seperti yang sering dikatakan tadi. Jadi saya ngantuknya sampai matanya melotot, tapi kemana gitu ngajinya gitu. Saya pengen itu aja Pak Haji, biar saya gak kelepasan gitu. Kalau ngantuk itu ngantuk berat, nggak bisa Nggak apa-apa, makan latihan apa-apa, Bu, makan masih apa-apa. baru. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum Yo, warahmatullahi Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Pak Ibrahim dari Bogor. Saya jualan es cincau Pak. Dagang es cincau. Dagang es cincau di Gang Pedati, Lawang Saketeng. Dagangnya di mana? Dagangnya di seberang Museum Biologi Bogor. Oh. Di Gang Pedati, Lawang Saketeng. Yang saya tanyakan bagaimana caranya supaya nambah penghasilan
dan banyak langganan dari mana-mana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau untuk itu dasarnya harus bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Nah, nanti gimmick-gimmicknya atau toppingnya, nanti Bapak pakai celana dalam yang bekas pakai, iketin di gerobaknya dagang cincau. Nah, kedua, Bapak paksain gimana caranya air cebokannya disiramin di gerobaknya dagang cincau. Sambil Bapak ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Semua orang sekabupaten Bogor, sekota Madya Bogor, semuanya pada belanja cincau di tempat saya setiap hari. Untung bersih satu hari 10 juta. Ucapan adalah doa, jadi kenyataan ntar begitu. Sendal bekas apa sendal saya yang bagus apa ya? Bukan sendal, Pak. Oh, celana dalam. Oh, celana selempak aja. Iya, celana dalam bekas Bapak. Cebokan alat kelamin Bapak disiramin ke gerobak. Semua orang pada datang, semua orang pada ngeliat, semua orang gitu. Nanti orang pada lihat, pada beli. Dan benar. Selempaknya ditaruh di mana? Diumpetin apa? Celana dalamnya taruh di dalam gerobak, dipaku di dalam gerobak. Takutnya nanti yang beli cincau Bapak, dia punya ilmunya tingkat tinggi, lebih tinggi dari Bapak. Nanti omsetnya naik ke dia semua. Nah, nanti kalau ada celana dalamnya, kalau ada orang yang ilmu tingkat tinggi, itu kalah sama celana dalam, Pak. Semua ilmu tingkat tinggi kalah sama celana dalam, Pak. Kalah. Gitu. Itu dahsyatnya ilmu kearifan lokal. Walaupun dia ilmu tingkat tinggi setinggi apapun, kalah sama celana dalam. Itu air cewokan itu terus diamalin apa sekali apa bagaimana? Setiap hari. Setiap hari. Nanti kalau udah kayak mesin buat mancing genset aja, Pak. Deng 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 deng. Berarti kalau udah omsetnya satu hari 100 juta, ya udah nggak usah dipakai lagi lah. Terima kasih atas. Ini berlaku buat semuanya. Terima kasih Pak Haji. Praktekin ya. Insya Allah diamalin insya Allah. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi Bapak harus wabarakatuh. pakai ngomong untung bersih satu hari 10 juta. Nanti Bapak bisa umroh, bisa haji ONH+. Nanti kan pedagang yang lain pada sirik. Dagang cincau berangkat haji ONH+. Pedagang cincau bisa umroh tiap bulan. Enggak ada bacaannya enggak? Bacaan gitu, bacaan-bacaan. Kan saya bukan kiai, nggak ada bacaannya. Bacaannya bahasa Indonesia aja. Untung bersih satu hari 10 juta. Untung bersih satu hari 10 juta. Untung bersih satu hari 10 juta. Nanti sebulan 300 juta. Oke? Ya. Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji, Dewi Susanto bin Suwanda. Ya. Sudah terkenal sejagat raya dunia. Ya. Saya dari Kuala Tunggal Jambi. Ya. Saya datang ke sini, ada satu pertanyaan yang harus saya tanya ke Pak Haji. Ya. Satu pertanyaan aja Pak Haji. Nama saya Sulastri. Ibu saya Aminah, usia 94 tahun. Dia dalam 1 tahun ini menderita sakit di payudara sebelah kiri. Alhasil kemarin di Rumah Sakit Jambi sama dokter divonis stadium 4 kanker. Nah, sementara usia sudah 94. Kami dari 10 beradik keluarga nggak ada yang mau tanda tangan buat untuk dioperasi. Jadi adakah jalan lain yang harus saya lakukan sebagai anak untuk ibu? Oh, sedekah, Bu, sedekah ekstrim. Sebagian sedekah sudah saya laksanakan, cuman belum ekstrim banget gitu. Harus ekstrim, Bu, sedekah ekstrim. Oke. Sedekah ekstrim tuh sedekah ngasih ke anak yatim kurung. Anak yatim kurung tuh anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bukan sedekah ke orang-orang pinggir jalan, orang-orang jompo, bukan. Kalau itu saya udah berapa? Cari di sana anak yatim kurung di Jambi, Iya. minimal 41 anak. Ya. Terima kasih Pak Haji Ya. Dewi Susanto. Ya. Assalamualaikum Yuk. warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bapak apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Suherman dari Bekasi Babelan. ya. Saya udah menjalanin ilmu RDI udah 2 bulan. Bangunnya jam 00, senyum, mandi pandan, baca Al-Quran, sholat tahajud. Pertanyaannya ada gak? Ada Pak. Apa? Bentar saya cerita dulu Pak. Saya habis ngejalanin itu Pak, saya kebetulan pakai celana ya kebalik terus saya dibegal Pak. Dibegal. Iya, Pak. Tapi kan nggak mati kan? Harusnya lo mati. Alhamdulillah Pak, dibegal sama alasan dia karena dia dari apa? Orang yang pakai celana dalam dibalik, kalaupun dia dibegal nggak mati, walaupun dia tabrakan nggak mati. Banyak contohnya kan kemarin ada tuh yang naik sepeda motor, pakai celana dalam dibalik, kos kutang dibalik, tabrakan nggak mati. Begitu juga gua kemarin di tol, ditabrak mobil gua, buar, 12 mobilnya hancur semua, mobil gua nggak apa-apa, alhamdulillah. Pas gue lihat, iya dibalik. Kemarin ada ganjil genap, alhamdulillah mobil gua nggak ketangkep. Gue lihat, oh iya kebalik. Dia alasan katanya saya lambat 2 bulan, orangnya tinggi hitam, saya langsung diambil kuncinya di pas rumah sakit Mediros Pulau Gadung situ. Maksudnya lo nggak bayar cicilan motor? Katanya 2 bulan saya nggak cicil, padahal saya nggak merasa gitu, udah motor udah lunas gitu. Langsung begitu saya langsung ingat, wah iya ilmu itu, saya masukin ini jari saya ke sini baca memang kayak gitu. Alhamdulillah saya tendang ininya, saya langsung dia kabur Pak. Oh iya, berarti manjur dong. Alhamdulillah Pak. Terus yang kedua Pak, kemarin kan istri kan kemarin muntaber udah sampai 7 kali dia berak muntah sampai ini. Saya buka celana dalam saya yang udah ini, saya usap ke sini, alhamdulillah dia Ke perutnya istri. Iya. Langsung nggak jadi muntaber. Udah muntaber, istri sekarang ikut juga tuh ada Pak. Pak, lu sekarang copot celana dalam lo, ini semua ibu-ibu lagi pada muntaber. Ada lagi. Cuman pertanyaan saya Pak, ada satu, emang ada utang nih belum terkabul Pak. Gampang, ambil celana dalam istri lo gosok-gosok di mulut lo, nanti kan lunas. Buktinya muntaber pakai celana dalam lo digosok-gosok di perutnya sembuh. Enggak lah, baca Quran 12 juz bos. Udah sih jalanin, cuman nggak sampai ini Pak, baru ya 2 jam. Nggak apa-apa, bertahap, pelan-pelan ya. Baca Quran, bisa? Bisa ya. Ya, baca Quran. Ya. Yuk, satu lagi pertanyaannya ada gak? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Tini dari Halim. ya. Saya kan jualan Pak Haji. Yang dijual apa? Ya nasi, terus mie nyemek, seblak gitu. Cuman selama ini kan yang beli cuma guru sama karyawan. Saya pengen siswanya itu pada beli semua Pak Haji. Kenapa kamu nggak praktekin manggil ilmu RDI pakai alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli gitu, nggak dipakai ilmu itu? Dipakai. Terus nyuci berasnya harus pakai tangan kiri. Iya. Sambil ngomong. Iya, sambil ngomong. Terus kan itu Pak Haji, saya kan waktu itu laris banget ya. Saya belanjain lagi tuh, uangnya pas, gitu-gitu aja Pak Haji. Belum ya, terus bisa. dibaca lagi, terus double baca. Kalau omsetnya turun, tambahin bacanya. Oh, iya, Jadi berapa kali alat kelaminnya disebut-sebut gitu. Bisa? Bisa. Yuk, satu lagi.